tuh diseret ke rel kereta biar mati sama kereta. Udah dicocok-cocokin kakinya ya, tarik iya ya. tarik kakinya diseret Pingsan. Weh masih hidup, dibacokin lagi man. Ada kali kurang lebih 60 bacokan celurit di badannya. Pokoknya jagoan manapun kalau udah mau ribut sama anak jadi terus man. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gua Oman Styrok di channel Kamjapa Story. Kali ini gua alhamdulillah nih, abang-abang gue deh berkunjung kemarin nih, Bang Cek sama Bang Rijal nih. Yang dimana merupakan beliau ini bisa dikatakan ya mungkin salah satu bagian dari prajurit Kampung Jawa, khususnya Kampung Jawa 6 nih ya. Nggak perlu berlama-lama, langsung aja kita tanyakan langsung dengan beliau nih. Mungkin dari Bang Rijal nih, Bang, gimana kabar Bang? alhamdulillah Baik. Bang Cek gimana kabar? Sehat. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Waduh. Bang Rijal sekarang kesibukannya apa nih Bang? Kerja Bang? udah kerja di salah satu di bidang farmasi lah. Oh, di bidang farmasi. Bang Cek sendiri? Kerja paling ikut serabutan sembari penjualan properti, bantu penjualan rumah istri, terus sama nernak ayam Bangkok, Mangon, pokoknya berbagai macam ayam dah. Oh, jadi buka usaha juga di rumah Iya. Bang ya? Udah lama tuh Bang kegiatan usaha itu? Belum sih, baru mau mulai semenjak ada corona, buat tambah-tambahan anak-anak juga di rumah. Gitu. Nah, kalau boleh tahu nih Bang nih, Bang Rijal sama Bang Cek lulusan tahun berapa Bang? 2003 2004 ya. Jurusannya apa tuh Bang? Saya di jurusan otomotif. Ini satu kelas yang mencek. Oh, sekelas nih Bang? Setelah Sekelas nih ya? Sama Bang Cek juga ya? sama otomotif. Nah, kalau untuk tinggal di mana nih Bang Rijal, di mana? Gue tuh tinggal di Waras. Waras. Sama juga Bang Cek sama? Di Pesing, ikut basis Pesing, rumah mah Jelambar. Oh, rumah Jelambar tapi ngikut basis Pesing. Nih Bang, yang namanya di era tahun segitu ya, di era angkatan Abang, sekolah STM itu kan lagi marak-maraknya tawuran nih Bang. Iya. Terus kenapa Abang mau masuk STM? Dan di Jakarta juga STM kan banyak Bang, ada Budut, DKI, Poncol, Jawa, PLO, Bonjer ya kan. Banyak banget tuh. Terus Abang kenapa milih Kampung Jawa? Yang emang kalau dibilang udah biang erok dan itu. Mungkin ada motivasi apa gitu Abang bisa memilih Kampung Jawa? Kalau dari gue gini, dulu kan anak Kampung Jawa itu sering dijeling ya. Dari tua-tua lah. Senior tuh. Senior. Nah, itu zaman gue SD, SMP itu pernah ngikut, maksudnya bukan ngikut tuh ngada kalau lagi ribut ya, kita masih kecil tuh suka ikut nyambitin doang, Iya. dijeling itu. Nah, akhirnya ada salah satu alumni dari zaman SMP itu pengen banget gue itu masuk di Budi Tomo di Budut, sampai dia beliin formulir. Cuma gue pengen banget itu sekolah di bidang otomotif, karena mungkin name standar kan. Iya. Nah, teman sekolah ada juga masuk ke Jawa. Sebelumnya gue pernah di SMA di Man Grogol. Iya, itu cuma ada seminggu sekolah. Temen sekolah dateng SMP itu ke rumah bilang otomotif name sekian dapet. Akhirnya gue terjun sendiri, gue daftar sendiri, ya alhamdulillah sih masuk tuh Bang. akhirnya masuk. Jadi karena Abang sering lihat anak Jawa di Jembatan Jeling, akhirnya Abang Karena di rumah alumni juga banyak lah kan. di lingkungan Abang juga banyak alumni ya. Nah, kalau Bang Cek nih Bang, Karena kalau gue sendiri sih masuk Kampung Jawa karena kampungan gue banyak yang sekolah di Kampung Jawa. Tadinya mau masuk DKI, cuman berhubung gue di DKI nggak diterima, terus nggak ada otomotifnya juga, terus gue pindah ke Kampung Jawa. Nggak enak sama anak-anak juga sih kalau gue masuk DKI sebenarnya. Sebenarnya dapat mesin DKI, cuman ya daripada ntar ketemu di jalur kan nggak enak. Jadi mau nggak mau emang kampungan gue tuh didikan Kampung Jawa semua. Cuman itu doang tuh, karena mau masuk Kampung Jawa emang udah dari SMP mau masuk STM.
Tapi belum tahu saat itu ya mau STM mana gitu ya. Aslinya DKI. Cuman ya begitulah, nggak boleh sama yang lain anak-anak. Iya. Yang seperti kita ketahui Bang ya, bahwasanya kan di STM itu kan udah memang di era-era segitu lagi marak tawuran. Abang dengan memilih kampung jauh udah tahu dong segala resiko yang ada tuh Bang ya. Artinya ketika saat Abang masuk sekolah itu masih juga mengalami hal yang namanya penataran Bang. Oh itu udah pasti. Udah pasti ada. Lokasi Abang Bang di Jalan Abang Ngecek kan jauh nih, cuma kan masih sama-sama baru nih Bang nih. Iya. Penataran kayak gimana sih Bang? Penatarannya Abang tuh kayak gimana? Ya waktu gue penataran itu kan biasalah kita kan keluar sekolah nih. Itu di luar sekolah itu udah ke terminal. Oh iya. Weh, waras misalnya gitu. 204 kota, misalnya Blok M, Tanah Abang, Strong itu. Tuh keluar aja udah namanya gue baru masuk STM itu udah bingung nih gue mau kemana gitu. Gue mau ikut mana. Setka bisa, ya kan. Cuma kan dulu gue inget abang-abangan tuh waras itu rakyatnya nggak banyak, selalu dikit. Coba dihidupin lagi waras. Akhirnya ya gue mencoba gitu kan, mencoba doang hidupin nama waras itu ada lagi gitu. Tadinya kan mungkin mendem vakum gitu vakum. ya. Coba dah gue fokus lagi ke waras, walaupun gue ngalung juga ikut nunggu 204 gitu, terus nunggu karena ikut ke Setka gitu. Makanya ya udah ikut aja. Udah kayak terminal deh kalau gue bilang terminal. Udah nyebut-nyebutin, Dipanggil-panggil dah tuh. panggilin dah tuh. Kelas Ayo satu lu tuh. ikut mana, lu bas mana, bas sini ikut. Waras Bang, ini berarti ikut 204 Setka. Karena Satu lewat, jalur satu ya. jalur. Satu jalur itu. Nah, itu Bang Cek sama kayak gitu apa gimana? Sama juga. Penataran dari mana nih? Dididik sama abang kelas apa gimana nih? Iya, sewaktu penataran Abang tuh kayak gimana tuh? Pertamanya sih baru pertama ikut di jalur nih ya, Pak. Mos di jalur. Belum pakai putih abu-abu tuh Bang, belum ya? Belum. Pakai putih hitam. Kalau gua kan dulu sih SMP celananya hitam. Nah, kirain gua tuh STM nggak terlalu parah di jalur. Pas gua ikut pas hari pertama nih, kan kata abang kelas lu bawa barang. Hari pertama gua nggak bawa barang. Terus gue diomelin ya kan, pokoknya dikasih arahan pas bagusnya nggak ketemu pas hari pertama. Pas hari keduanya ketemu sama anak DKI. Tuh anak DKI banyak banget, benar-benar banyak. Dari Gajah Mada, gue udah pas mau belok di Harmoni aja lah. Di Harmoni. Gue udah mau pulang, dia teriak-teriak, pada ngeluarin senjata tajam banyak banget deh yang ngeluarinnya banyak. Pas udah gitu kan ada polisi. Ada polisi pas di lokasinya, polisi itu pas sama anak-anak. Terus gue izin dulu sama polisi, no pak, no musuhnya pada bawa senjata tajam, ya kan? Sama polisinya nggak boleh, tetep sama anak-anak diterobos. Kejadiannya tuh bentrok. Itu di mana tuh Bang? Di Harmoni. Dia dari Gajah Mada ngejar lari semangat banget. Pas bentrok nih. Pas kejadian dia cuma menang gertakan doang, sama anak-anak dikejar. Gue sih pertama gue depanan tuh lari tuh. Gue kaget kelas 3 tuh larinya udah kayak Roberto Carlos. Buset. Parah banget bener man. Iya. Parah banget. Kena tuh dihantem, pret ya kan, jatuh, bangun lagi, dikejar lagi tuh sama, kalau nggak salah dulu Bang King masih ikut sehari deh pas penataran itu. Diberi tuh pantatnya kan. Gue juga pas ada di depan gue ikut juga sih, ya cuman ikut bantuin doa lah, nggak ngapa-ngapain. Gak enak juga sama itu korban, parah dibulak-balik. Pas udah dibulak-balik dia udah nggak sadar, udah pingsan begini nah, tangannya gerak nih. Pas tangannya gerak kata abang kelas, weh masih hidup, dibacokin lagi man. Boy itu mah parah deh, ada kali kurang lebih 60 bacokan celurit di badannya. Semua banyak bagian. Ya itu doang sih. Terus pas udah begitu nih, pas kejadian ribut padahal musuh udah parah, itu yang nggak ngebacokin sama bang kelas ditendang-tendangin, ditonjok-tonjokin, yang megang barang yang nggak ngebagi itu pasti ditonjok-tonjokin. Gua kaget, kok STM kayak begini ya kan. Mau nggak mau gua harus ngasah senjata juga di rumah buat jaga diri doang sih, soalnya dipantekin. Gua baru pertama aja, baru mos itu kelas 2 udah pokoknya depan mata gua orang STM DKI ngajak, wah pokoknya ngajak berantem lah ibaratnya, ngajakin tawuran.
Udah itu doang, pas hari kedua, pas hari ketiganya ketemu lagi man. Oh, ketemu lagi tuh. Pas hari besoknya nih, Ah. besoknya ketemu sama anak fluid. Itu Fluid pagi Iya. apa siang tuh bang? 15. Oh, 15. Rakyatnya gila. Banyak banget rakyatnya man. Kejadian di mana itu bang? Di Kolong Grogol depan Citraland. Oh iya. Di depan Citraland. Nah pas bentrok, dia kan nggak tahu tuh itu anak 6. Dia penyerang juga 15 fluid ya kan. Pas dia lari, dapat lagi satu nih man. Gua nggak tahu, gua nggak kenal deh itu. Pas dapet, pingsan dibacokin. Pas pingsan dibacokin, udah pingsan dipegangin. Tapi itu durasinya ngebacokinnya nggak lama. Pas hari ketiga keburu datang polisi. Pas datang polisi, huru hara naik motor nih, baru dibuang. Cepret. Udah Tapi tuh saat kejadian itu sempat bentrok begini apa memang dari gimana? bentrok karena dia nggak tahu ada anak-anak. Pas bentrok sempat begini-begini juga. Sebentar lah, nggak lama. Pas udah kalah dia jatuh satu, dibacokin, udah pingsan, dipegangin. Ada polisi baru dibuang. Wah, kata gue kacau STM. Kaget gue pas ikut penataran, sempat kaget juga sih kejamnya STM. Sebenarnya apa bukan karena kita kejam gimana ya, pertama juga gue nggak tegaan karena keadaan aja. Yang menuntut harus seperti itu Iya. bang ya? Kalau kita nggak begitu, habis di jalan. Ya itu doang sih penataran gue pas 3 hari itu ya. Hari ketiga tuh bang. Itu lokasi di Harmoni itu kita belum kenal namanya alumni sama abang-abang nih. Itu posisi dulu si King pakai baju seragam SMP. Makanya dulu kan namanya kita juga pakai seragam SMP. Dia ngatur nih, maksudnya ayo maju. Gue sampai pikiran gini. Kan King itu kan mukanya ke Cina nih, ya kan? Kok Cina ngatur pakai SMP lagi, udah pakai SMP kan, pikiran gitu kan? Iya. Gue nggak tahu kalau itu tuh namanya si King gitu. Udah kan namanya kita disuruh ikut aja, kita tuh BR disebar-sebarin. Siapa yang dapat itu udah mau ngomong kita namanya arahan Senior, alumni ya. sama senior. Ya kita namanya junior nurut aja Iya. mau kita mati. Kaget sih kaget. Namanya kaget. Tonton begini ribet begini tuh kaget. Sampai punya pikiran gila nih ribet sekolah begini gue bisa mati, nggak nyampe lulus nih. Gitu. Tapi ya udah sampai sekarang alhamdulillah gitu. Iya, artinya kan di kelas 1 baru dunia STM abang udah ditempa kayak gitu tuh bang. Wah itu udah apa ya, baru penataran 2 harinya cek ya. 2 hari penataran itu udah dikasih kaget banget. Iya. Kaget bener bentroknya begitu sampai ini korban Nggak ada yang nolongin korbannya. nolongin. Ada yang Cuma minta diliatin. tolong. Kita nggak bagi, kita dibagi takutnya gitu kan. Mau ngomong ya Allah kita bagi, kita takutnya dibagi sama abang kelas gitu Iya. kan. Ya udah kita ikutin aja maunya dia. Nah itu kan di masa penataran tuh bang. Setelah abang resmi memakai putih abu-abu nih bang nih, dengan kejadian sebelumnya seperti itu abang secara pribadi gitu bang tuh, anjir kok udah nggak mau ikut kayak gitu. Apa memang wah STM tuh ya begitu, kalau gua nggak ngikut ya gua gimana gitu? Apa memang gesekan itu mengendur atau memang makin kencang tuh bang ketika udah memakai resmi putih abu-abu? Sebenarnya gini, pas bentrok dari penataran itu sempet agak ada kendor ya Mas. Kendor. Cuma di abang-abang di rumah itu kan ngasih motivasi, maksudnya lu di STM harus begini gitu. Kalau ribut biasalah lihat tahu area gitu, lapangan gimana, kejamnya di STM itu gimana, beda sama SMA lah. Iya. Gitu. Nah itu arahan dia tuh kita ikutin gitu. Kalau kita nggak ikutin, mungkin dari awal itu kita udah cabut, udah nyerah lah bahasanya, udah nyerah lah gitu. Kalau di lapangan ya mau harus ikutin aturan. Ya mungkin kalau bisa dikatakan ya itu hukum jalan kali bang. Betul, gitu ya? kalau misalnya itu udah Sebenarnya hukumnya. mah dendam para Dari masa tahun jebotnya. Kalau kita kan cuma ibarat kata warisan, sebenarnya mah nggak mau seperti itu. Iya. Jadi ke bawah arus. Akhirnya ya Iya. memang saat itu mungkin bang ya memang harus ya beginilah dunia STM kayak gitu bang ya. Tapi ingat nih ini cuma cerita masa lalu aja ya. Iya, Buat adik-adik jangan sampai ditiru. nggak baik. Dan itu kan dari secara pribadi dari Bang Rijal. Sementara dari Bang Cek gimana? Apakah makin mengendur atau memang gimana tuh?
Ya makin nggak, sebenarnya sih buat mengendor sih kagak, makin jadi siap buat di jalan harus kayak gimana karena keadaannya seperti itu. Bukannya kita nggak mau kendor gimana ya, makanya udah tahu jalur ya udah jadinya enak ngejalaninnya. Tadinya mah belum tahu, pas udah tahu kita ikutin aja, makin seru lama-lama. Nah itu kan di masa penataran tuh Bang Cek ya. Setelah masa penataran tuh Bang, ada kejadian apa lagi Bang selama waktu di kelas 1 tuh Bang? Bang Ijal dulu ya. Kalau kelas 1 kita sering rivalnya sama Budut ya. Oh Budu. Sering sama Budut gitu. Kelas 1 tuh kejadian emang penataran di DKI. Cuma pas lama-lama di sini kita seringnya ketemu di Gang Subur itu Budut. Gang Subur, Budu. Iya, Budut tuh masih harum lah maksudnya, terus bentrokin Budut gitu. Pernah ada kejadian dengan Budut Bang? Wah, kalau kejadian mah sering gitu. Pokoknya kalau kita ngelewatin anak sebut itu GS itu kan gang setan tuh. Oh, bukan gang subur, gang setan. Iya. Jadi kalau mobil di pantai gitu. iya, kalau mobil kita mendeng itu kita jalan pelan-pelan. Udah gitu mesti ada yang turun. Biar takutnya nggak di apa ya? Di drop mobilnya. Yang kacir-kacir kan kesian di dalam gitu, Man. Jadi maunya yang ada yang awal lah gitu ya. ngawal tuh mobil. Kita mau ikut aja namanya mending di dalam, kita mau ikut aja namanya kelas 1. Iya. Sering Budut. Itu kejadian sama Budut itu siang tuh apa Sekolah. Mau berangkat sekolah? Mau berangkat karena juga suka pulang juga. Pokoknya pergi pulang lah. Pergi pulang tuh sama Budut. Iya. Nah itu dia Bang, tadi yang abang bilang tuh kejadian di Budut di GS Gang Setan tuh Bang ya. Itu kan abang bilang saat berangkat sama saat pulang tuh Bang tuh. Mungkin abang bisa ceritakan tuh dengan ketika berangkat dan saat pulangnya juga tuh ada kejadian kayak gimana tuh Bang? Ya kalau di Budut itu kan gue punya teman dulu sekolah SMP itu sekolah di Budut tuh. Nah tuh bentrok sama dia. Ya namanya kenal itu nggak enak lah maksudnya, saling ini maksudnya udah lu ngegeser dari gua. Jadi mungkin dia mau nganter temen gue gitu. Nah gua nganter temen dia, cuma kok malah dia ngebagi gue gitu, ngebagi gue. Ya bawaan dulu sih gua nggak kena, maksudnya nggak kena. Akhirnya gua nama Budut tuh jebol nih mana anak mundur, kejar kacir, sebagian lari ke dalam, ada masuk ke dalam Proximas. Nah itu yang gue lihat temen gue itu jatuh temen gue jatuh, mungkin dia kena rantai tuh, rantai penjaga motor itu. Dia jatuh dibagi. Temen lu yang di Budut? Iya, temen yang di Budut dibagi sama temen gue. Karena gue ngerasa dia kenal kan, apalagi deket daerah rumah, jaraknya nggak terlalu jauh, berapa RW lah. Gue halangin gitu, jangan ini anak daerah perumahan gue gitu. Kalau kenapa-napa gue repot juga kan. Iya. Nusuknya akhirnya udah dilepas tuh. Yang anehnya lagi jadi gue yang tersangka. Waduh, Gue disangkain gue yang ingin dia. Gue bilang nih di sini nih gue klarifikasi, temen gue yang bagi bukan gue. tapi gitu. itu udah sempat dibagi apa belum? Apa Udah. Udah. Ininya punggungnya gitu. Jadi di sana dia ngomongnya gue yang ngebagi. Kalau gue ngebagi mah ngapain gue suruh lepas? Iya gitu ya. Padahal di situ posisinya abang gue nolongin tuh Bang. Nolongin tuh. Iya. Itu pulang apa mau berangkat sekolah itu Bang? Itu berangkat. Mau berangkat sekolah? Gue berangkat sekolah. Posisinya Sama-sama rame? Dia rame. Budut kita kelas 1 rame cek ya. Rame. Budut itu rame. 913 nya tuh Bang? Iya. Masih yang bawa, yang suka ngangkat barbel tuh jalan. Si Reva itu. Nah itu kan yang abang bilang tadi itu kan berangkat. Nah pulangnya gimana tuh Bang? Ada kejadian juga saat Pulangnya ya sama, dia suka di situ lagi gitu. Suka karena kan dia gabungan sama mana kampung itu kan banyak Budut juga kan. Namanya Gang Subur itu kan prioritasnya alumni Budut juga. Mayoritas di situ Budut ya. Mayoritas itu Budut. Jadi itu ya dia gabungan mungkin sama alumni situ. Sore pun seakan sampai pulang kita maghrib ya. Untuk maghrib aja makanya terkutuk sebenarnya tuh. Ajan itu kita ribut. Iya. Gitu. Iya, ajan aja kita ribut itu. Makanya bilang ini terkutuk sebenarnya ini.
orang mengajar kita pada berantem di depan Roxy itu. Bukan Roxy bang ya? Depan Roxy itu playover dulu belum ada, masih ngemplong aja gitu masih bang ya? ngeplong aja jalan masih lega lah, nggak kayak sekarang kan sempit. Oh iya, saya juga mau tanya nih bang, abang kan di Waras lokasi berdekatan dengan Setiakawan. Ya. Apa betul kalau di Setiakawan tuh maksudnya gembel-gembelan pada ngikut Jawa atau gimana tuh bang? Mungkin karena abang di lokasi dekat Setiakawan nih bang. Kalau gue ikut Waras karena ke Setka. Kalau untuk gembelan itu di situ nggak ada kata-kata gembelan. Kalau alumni iya. Kalau kata gembelan nggak ada gitu. Kalau untuk dibilang gembelan mungkin salah. Di situ yang ikut kadang alumni. Ya alumni yang pada nongkrong walaupun nggak ikut jalur tapi nangkring di Setka gitu. Kalau kejadian bentrok sama DKI ya? Iya. Nggak ada gembel. Nggak ada gembel bang. Kalau buat kita pribadi ya, kalau basis kita, cuman kalau yang lain nggak tahu. Kalau yang lain kita nggak tahu, tapi kalau di situ ya alumni cuma nongkrong, mungkin dia ngawas atau apa kan, gitu. Kalau gembelan mah Musuh juga, Jal. Kalau buat kita mah musuh juga gembelan sih. kalau gembelan iya. Musuh kita. Kalau buat anak siang ya, soalnya kita dipantekin di situ terus. Nah bang cek gimana tuh bang setelah lewat dari Waras tuh bang dengan teman rekan-rekan abang tuh ada kejadian juga? Banyak sih, paling Trisakti. Oh sama Trisakti bang? Iya. Trisakti ya begitu-gitu doang sih paling. Cuman ngusir-ngusir, nggak boleh mendeng. Ya paling ini sama anak budut dulu nih ya. Pas Trisakti apa budut dulu nih? Ya monggo bang. Jadi terserah abang. Ya pas gue pertama ketemu sama anak budut, lagi gue pas pertama kelas 1 nih, baru pertama ribut. Udah gitu gue bentrok nih, gue kan nggak tahu nih bentrok kan. Kalau setahu gue anak kampung Jawa nih kalau misalnya kelas 1 mundur disabet sama bang kelas. Pas posisi gue ngepet nih ketemu sama yang katanya sih jagoannya budut. Badannya gede banget ya, badannya gede, gue megang barang segini nih, terus anak budutnya megang kayu pajak cuman kayak besi-besinya. Namanya gue kelas 1 agak down lah. Terus terang kalau masalah nyali kita manusia pasti ada rasa takut. Iya. Berhubung kita tekanan ya kan, gue sih sebenarnya nggak mundur. Pas gue maju, pas udah deketnya 2 meter, gue berhenti sebentar. Sangkain abang kelas gue mau mundur jang, dipegang ini gue kasih nih kakak kelas gue nih. Sebutin jangan nih kakak kelasnya. Sama tuh bang. Cablak, salam blak. Cablak anak Jelambar. Anak Jelambar. Nah dia tuh yang selalu, pokoknya dia selalu care dah sama gue dah. Selalu ngedidik gue, ngebilangin gue. Nah pas gue dipegang bajunya nih begini nih sama dia nih, gue kaget karena gue musuh. Gue kasih barangnya nih, blak, nih lu aja nih. Gue bilang gue udah, gue aja. Nah dia paksa gue ngedorong, akhirnya gue mau gue petin lari tuh. Jagoan budut, itu baru kelas 1. Itu karena abang nggak tahu ya kalau dia yang itu gitu. Kalau iya nggak tahu itu jagoannya sih. Katanya sih jagoannya suka ngangkat barber. Katanya. Itu di Roxy tuh bang? Iya. Pas udah gitu gue domelin nih pas udah ribut nih sama dia. Lu kalau ribut dia bilang kan jangan suka balik badan, ntar kenanya sama gue kata yang lain. Cuma kan itu gue nggak mundur bang. Gue bilang gue berhenti siap kuda-kuda ngeri ditebas gue kan. Kalau gue lengah yang ada gue jatuh. Nyusahin lu bener gak? Iya. Udah pas kejadian itu baru gue dinasehatin, ya udah nih lu jangan mabok pas ngebasis. Terus kalau pacaran sih boleh, nggak kayak yang lain-lain dah. Kan kayak yang Cengkareng, yang anak 7 pesingnya nggak boleh pacaran. Cuman kalau gue sih boleh bebas, yang penting jangan mabok sama jangan notok di pas ngebasis. Dia itu doang. Jangan mabuk sama berarti baik juga tuh bang ngajar yang bener. Sebenarnya sih kelas 3 gue asik-asik sih semuanya, nggak ada yang, pokoknya kebanyakan asik dah, ngerti. Kolekan juga nggak ada kalau nggak ada yang kena, sama bukan kalau buat party. Itu anak pesing. Arahnya juga hari bagus. pertama itu. Arahnya bagus. Salut kalau sama abang-abangan gue. Kelas 3-nya siapa bang saat abang kelas 1? Ajat rumahnya di Pesing Koneng kalau nggak salah ya. Ajat juga sih sering ngasih arahan ke gue. Terus Bogar kelas 3 gue dia ya soal batu-batu lah. Welly. Kalau kelas 3 Pesing lagi zaman gue banyak yang batu. Udah banyak tuh ya.
Bener banget, banyak banget. Itu hari pertama gue ketemu Budut. Nah itu kan dengan Budut tuh bang. Iya. Nah dengan Trisakti tuh. Nah gue juga pertama gue nggak tahu nih sama Trisakti ribut. Kok pas sampai setka anak-anak disuruh jalan naik mobil separuh-separuh. Terus sama kakak kelas dibilang jangan rese. Tadinya gue nggak tahu. Suruh masuk, jangan terlalu mending parah. Biasanya kan mending parah nih. Ini suruh apa? Agak kedalaman Suruh dikit. ke dalam, suruh rapi dah. Suruh rapi rapi. dalam. Nah gue nggak tahu pas sudah separuh naik Kopaja kecil apa aja. Kopaja apa 95 apa berapa? 93. Ya pokoknya 93. yang warna hijau dah. Kopaja. Separuh turun ke depan Citraland tuh. Nah ngumpul di situ lagi, pas pada ngumpul diberi sama Trisakti sebagian, ya kan. Gua kaget ya kan, anak-anak lari kenapa? Gue sih nggak ikut dibantai. Tapi pas anak-anak ribut sama Trisakti, anak-anak udah nggak jabanin lagi, kata kelas 3 udah cabut rapi-rapi. Nggak disuruh ngelawan, kalau disuruh ngelawan kemungkinan gue lawan pasti. Bang, di STM itu kalau dibilang kalau untuk senjata kan banyak tuh bang ya, mulai dari kelewang, kopel, celurit, pedang, martil atau apalah. Nah abang ini paling demen megang kalau senjata nih, bang apa sih bang? Ijel dulu pokok dulu nih. Ya, terserah mungkin dari bang Dulu Rijal aja. atau dari bang Cek nih. Kalau gue tuh paling demen bawa ya. Simple itu maksudnya paling celurit. Senjatanya celurit. Karena tapi kalau lagi nggak bawa, yang ada aja siapa yang bawa, gue pinjem dikasih, gue bawa. Tapi paling demen gue pegangan emang gue celurit. Iya. Kalau bang Cek, Kalau gue sih sebenarnya sama juga celurit. Tapi karena di rumah banyak senjatanya golok, tapi dia goloknya modelnya ujung tumpul man. Kalau kena ya parah dah. Gue sering bawa golok pas kelas 1 sama singbat. Kopel sih udah pasti ya, kalau buat jaga-jaga biar kebuang ada polisi. Dia sering bawanya golok sama singbat kelas 1. Gue madol sekolah aja dia juga bawa golok. Iya. Bukannya gitu. Madol Kita kan bawa golok, gue nggak bawa apa-apa ya kan. Kita nyari aman aja kan. Iya, jaga jalan diri. bareng dia. Itu bawa golok. Gue ngerinya kan main kemana? Lu bawa sajam lagi kan, pikiran kan ngeri Kalau juga. kenapa-napa. Kita juga. soalnya kan begini Jalman, gue bawa barang itu karena buat tiap hari dipegat sama musuh. Jadi mau nggak mau gue harus megang. Kalau gue nggak megang, gue kena. Mau nggak mau ya tiap hari gue bawa. Kadang-kadang kalau lagi perasaan gak enak gue bawa 3. Buset banyak bener bang. Paling celurit gue bawa, kopel sama karter. Udah itu. Bawa 3 kalau perasaan lagi gak enak. Lalu ada kejadian lucu gak nih bang saat abang kelas 1 berdua nih atau memang sendiri-sendiri gitu? Pernah ada kejadian lucu bang untuk kelas 1? Ada sih. Nah dia nih kelas 1 yang ngajarin gue badung. Aduh. Bohong, klarifikasi tuh. Jadi gini nih man, gue lagi kelas 1 nih, lagi belajar, kalau nggak salah gurunya fisika apa matematika aja. Matematika. Pak Charles ya? Pak Charles bukan sih? Iya. Nah dia tuh ngerokok Marlboro. Gue sih orangnya nggak ngerokok mah nggak hobi ya man ya. Terus terang gue ngerokok tuh orangnya nggak hobi. Hampir sama Bang Kucing lah, Bang Kucing mungkin nggak ngerokok. Bang Kucing salam. Iya. Nah dia ngeletakin rokok di meja nih man, kan cerita lucu nih. Di meja Marlboro, gue ambil sebatang nih rokoknya. Iya. Gue ambil sebatang, yang lain pada ngikutin. Rokok tadinya banyak, isinya jadi habis. Waduh. Nah gurunya pengen ngerokok lagi, diangkat enteng. Iya. Si Ijal juga ngambil Ijal lu ya. Nah pas diambil, diancem nih sama gurunya nih. Iya. Siapa yang ngambil ya kan? Gua nggak ngaku, tetep gua ngaku. Diancem kayak gimana gua nggak ngaku. Yang lain pada ngaku. Aku kacau. Dia ancamannya nilai bakal turun. Waduh. Ancamannya. Dulu ada apa yang mulai pertama tuh si Bantar kalau nggak salah. Gantar gua salahin. Dia sekali. Gantar. Dia ini salahin tuh, dia mulai duluan karena emang dia celeng kalau di kelas. Dia tuh yang diinin. Nah akhirnya dia kan nyebutin semua anak-anak siapa lagi ini. Dia nyebutin anak, mau nggak mau kan gue juga ambil nih kan. Tapi nggak berani tunjuk ke gua Dia deh. kan nunjuk ke dia nih. Iya. Yaudah gue ngulangin juga rokoknya. Ya rokok lagi dia juga jahil sih, rokok banyak begitu diambil anak-anaknya pada ikut-ikutan, lumayan buat di kantin nih ya kan. Diambil semua, pas ngerokok begini, rokok dia enteng, habis. Aduh, badung-badung juga nih, pacaran, mohon maaf nih anaknya dulu badung. Bapak. Nah, itu emang kenapa bang mau ngambil gitu? Karena ya biar dia tahu aja jangan suka ngeletakin rokok. Jadinya kan gua nggak demen rokok, jadi pengen ngerokok. Gara-gara ngeliat Marlboro lagi. Iya.
Waduh, Udah rokok gitu berkelas juga sebenarnya tapi mah ya. iseng doang. Iseng ya. Iseng, nggak ada niat lain. Oh. Terus di angkatan abang berapa banyak sih anak Jawanya tuh? Buat mana nih? Ya, Basis mungkin mana? di abang berdua bisa dikatakan nih kita udah 4 nih bang ya, karena kan sepanjang jalur tuh berapa banyak sih bang? Kalau buat pulang sore-sore mah mobil 3 mobil nggak muat. 3 mobil bang? Soalnya nggak muatnya bukan karena kita banyak ya, nggak Oh. terlalu banyak. Kalau sama fluid mah banyakan fluid. Karena penumpangnya banyak, udah gitu 3 mobil makanya jadi nggak muat, campur sama penumpang. Mau nggak mau kita kalau pulang kalau macet jalan kaki dari Gajah dari Mada, Harmoni dari Harmoni dari sampai enggak dari Gajah Mada, dari Gajah Mada sampai Waras. sampai Waras. Jalan kaki bang? Jalan Jalan kaki. Anjir. Makanya anak Jawa tuh Nggak larinya ada kenceng-kenceng. mobil. Ya Udah biasa betisnya dari Jalan jalan kaki. kaki. Jalan kaki. Kita dari sekolahan ke Kancil aja kan jalan lumayan jauh tuh. Lumayan. Ya kan jalan gede. Dari situ kita jalan ke Gajah Mada. Dari Gajah Mada kita jalan ke Waras itu. Ya udah makanya sekolah ini jalan kaki nggak pernah naik mobil. Karena karena mobil kalau nggak naik muat, mobil jalan. nggak muat. Makanya udah jalan aja. Udah jalan ngalong. makanya waktu gua kelas 1 sekolahan lain bapak ngomong nih, kalau buat ngalahin mah kayaknya nggak bakal ada yang bisa ngalahin dah. Tapi pernah kalah gua. Kalau pernah kalah ribut tuh pasti ada. Pas gua pulang sendiri nih, Oh pernah ada kejadian tuh saat pulang sendiri bang? Iya, gua lagi nongkrong nih sama kelas 3 nih. Kan udah pada nongkrong di Pesing. Lagi gua kelas 1 belum lama sekolah itu. Pulang di Pesing tuh pelo banyak di jembatan. Gua nggak tahu itu anak pelo, rame banget. Udah gabung gua sama anak pelo, bangsa 5 orang. Sama dia dipegang temen gua langsung gertak nih. Kampung Jawa mundur man, gua nggak tahu. Dia teriak 15 duit. Itu kurang lebih 7 orang lawan ada kali bangsa 100 mah kurang lebih ada man. Rame banget dong. Rame kalau zaman gua kelas 1 pelo. Itu gua ribut Pagi siang. siang doang jalan. Gua ribut megang barang satu anak Fajar ya, basis buat 80 pulang nih kan gua mau pulang. Dia megang barang satu tuh. Pas dia megang barang satu ribut begini man, ada hampir setengah jam man. Lawan bangsa hampir kurang lebih 100 tuh. Sampai kampung-kampung pada tepuk tangan. Akhirnya kakak kelas gua kena tuh satu tuh. Satu bagus dia dibalikin, dia nggak pingsan man. Bagusnya nggak pingsan, megang celurit satu. Nah itu kan kalau secara logika bang ya, secara logika nih bang, secara logik dengan abang cuman berapa orang lawannya jauh lah bang. Kenapa bisa berani kayak gitu bang? Enggak, soalnya begini sih, bukan masalah gimana ya, emang kita bukannya ngeremen fluid nih. Fluid gua akuin nyali mah ada ya, makanya dia selalu kadang-kadang ngebasis lewat depan. Gue sih nggak pernah ngeramain musuh ya. Musuh kalau buat gue pribadi nih, musuh sebagian semuanya kuat lah, kuat, tapi dia cuman kalah taktik doang. Kalah taktik karena gue berani itu dia ngelawan. Karena anak-anak ya kalau ketemu fluid mah ibaratnya gimana ya, jadi cuman buat olahraga doang lah man. Walaupun kita nggak ada barang nih ya, dia denger nama kita aja sebenarnya udah malas ngebentrokin. Makanya kita tetap semangat. Pokoknya sama musuh mana aja sih sebenarnya semangat. Kalau fluid sih ya begitulah, kadang-kadang nggak berani kurang deket kalau anak-anak. Makanya kita makanya berani ya ketemu fluid doang. Begitu aja. Nah juga nih bang Rizal. Emang karena kita kompak doang man. Itu doang kuncinya. Kuncinya kompak tuh bang, solid gitu ya. Juga nih bang Rizal. Ya saya pernah denger aja gitu bang, kayak katanya pernah ini bang, pernah apa sih ngebantuin sekolah lain tuh bang tuh. Oh, itu waktu gua masih pada kelas 1. Itu kejadiannya kayak gimana sih bang? Itu sebenarnya gua juga nggak tahu kejadiannya gimana. Maksudnya gua ikut-ikut aja gitu. Namanya diajak nih, ayo lihat sini. Yang abang kelas dibayar ya Jal ya? Ya, jadi ada salah satu sekolahan itu Diserang. kakak kelas ini dibayar sama sekolah lain nih. Karena katanya sekolah lain itu dibantai sama anak DKI. Akhirnya kita suruh mantekin DKI di sekolahan, ada dekat Harmoni nih. Aduh, nama sekolahnya lupa deh itu, dekat Harmoni pinggir kali tuh. Gue ikut itu gua kelas 1. Nah, dari guru-gurunya aja tuh di welcome. Makanya sempet kaget,
kok ngasih senjata, dikasih boy air. Dia dendam hancur. Iya, karena sekolahnya habis. Pokoknya di gerbangnya lah. Di gerbangnya habis dihancurin ini. Pokoknya disawanin lah. Iya, akhirnya anak kampung Jawa itu diundang ke situ buat mungkin balas dendam atau apa. Akhirnya dia milih anak kampung Jawa situ. Anak kampung Jawa karena deket dari Harmoni, kita jalan lewat belakang. Itu berapa banyak bang abang? Nggak terlalu banyak banget, dihitung mungkin yang mau doang. Yang mau aja, nggak semua itu. Tapi dibantu juga sama sekolah dia di situ. Dia ngikut. Kita ngikut ke situ. Pokoknya disaji. Kalau hitungan mungkin ya dipunya sih dibayar gitu kan. Cuma nggak tahu lah, kita mah kelas 1 ikut aja lah. Ikut aja. Nah dari situ emang DKI lewat. DKI itu lewat satu mobil. Nah di situ habis sebenarnya tuh anak-anak tuh satu mobil dimasukin. Karena mungkin nggak tahu dia kebajak. Iya, dia nggak mungkin anak Jawa ada di situ, dipikir kan, karena itu sangkain kita sekolah situ. Oh iya. Contohnya anak-anak sebagian dimasukin lah tuh. Ada kakak kelas si Welly tuh, ngebabi buta, itu termasuk anak-anak juga aja kayak ngebabi buta itu. Bukan lu juga ya? Enggak lah, gua ngebabi buta di pintu belakang nih, kayak kayaknya sampai ada yang loncat lari apa. Ya dipikir anak DKI tenang aja, bukan anak Jawa tadinya, anak sekolah situ. Iya. Pas udah dia lewat, baru anak-anak dari gang dari sekolahan itu ngagetin dia juga cepet kaget. Nah kalau boleh tahu itu sekolahan mana sih bang? Kalau sekolahan mana, jujur aja man, gue lupa ya. Udah lama juga sih. Lama banget sih ya kan, udah berapa tahun gua kelas 1 itu. Itu posisinya di Harmoni itu, dia sekolahnya pinggir kali man. Oh pinggir kali? Pas seberang ya? Iya, pas itu seberang gereja. Jadi pas dari Harmoni itu, pas di Harmoni lu Sarmo ke Roxy itu kan ada kali kecil tuh. Iya. Kali kecil itu. Nah, itu ada sebelahnya lagi yang sekarang itu jadi hotel. Oh, Duta Merlin ya? Iya, kan. Tapi nama sekolahnya lupa gue. Lupa. Ya udah lama juga sih bang soalnya. Faktor U. Kayaknya abang kelas 1 nih cerita banyak banget nih bang nih. Mungkin ada cerita-cerita lain entah menegangkan gitu bang, tuh pernah mengalami, kalau dikatakan apa ya, apes. Pernah mengalami kejadian apes bang? Gue pernah hampir apes diajak sama abang kelas gue Umar. Gue kan belum terlalu, ini di kelas 1 ya, gue belum tahu tentang sifat setka, ketemu budut kayak gimana, terus yang lain-lain dah belum terlalu masih tahu awam semua. lah ya, itu belum terlalu hafal. Nah gue diundang, budut udah rame, besok kita ke setka. Gue ikut nih sama si kakak kelas gue yang dibilang hampir apes. Nah gue bentrok nih, ribut sama anak budut, sama anak setka duluan deh, anak-anak belum datang. Pas ribut, nih anak setka depan nih ketemu sama anak budut, udah pet-petan, dia nggak makan makanan karena katanya nongkrong bareng, kan gue nggak tahu. Ngebacoknya ke gue nih budut nih, akhirnya gue yang ngepet. Karena gue siap, dia ngebacok gue nggak ngeles dong. Nggak kena kayak The Matrix, gitu kan. Anjir. Nah gue kaget, kok kata gue anak setka begini. Nah gue tanya-tanya kan, gue bisa jadi gue kena dong gara-gara dia. Dia diceritain emang begitu, temen nongkrong sama anak budutnya. Berarti ya gue juga seperti itu, dah gue nggak nyalain dia. Ngilang lah gitu ya istilahnya. Ngilang akhirnya ngepet. Dia nyabet duluan, gue ngeles. Sempet ngepet juga nggak nyilang. Pas dia gue pengen beri lagi, dia kabur. Tahu kabur kenapa, gue juga nggak tahu. Nah itu kejadian kelas 1 gue hampir apes itu doang. Kalau dari Bang Rizal sendiri pernah bang? Kalau kelas 1 yang ngebudut, yang tadi gue ceritain temen gue bener kata Sinjek, mungkin dia nyilang karena kenal kali kan. Nah gue juga sama temen gue yang anak budut itu gue begitu juga. Maksud gue tuh, kalau gue ngebagi lu walaupun kita beda sekolah, kita kenal gitu. Ada mungkin gue rasa nggak enak, apalagi dia pernah satu sekolah sama gue SMP. Iya. Jatuhnya apalagi SMP itu dia pernah ada kakak kelas gue, dia di SMP itu dia kakak kelas gue. Nah makanya gue kadang-kadang gue bilang, lu mau mendingan lu minggir daripada gue yang minggir gitu. Cuma emang kadang-kadang mungkin dia dendam sakit hati sama gue gitu. Ya karena notabene abang dulu pernah diambilin formulir ya? Iya, gue pernah diambil formulir ke rumah sama dia, dibeliin formulir buat masuk budut. Cuma ya gue memilih sekolah kampung Jawa ini gitu. Mungkin dia ada rasa dendam juga sama gue. Itu kan dulu. Itu dulu. Nah di angkatan abang nih pernah jadi, kalau bisa dibilang menjadi
catatan kelam ya, catatan kelam khususnya buat anak kampung Jawa tuh Bang ya. Karena ada tragedi kehilangan seorang teman tuh Bang, Tata gitu ya, Tata ya, almarhum Tata tuh Bang. Nah, dengar juga saya Bang, Abang pernah punya pengalaman gitu tuh Bang. Maksudnya setelah pasca atau sebelum almarhum tuh kejadian tuh Bang. Pas kejadian almarhum Tata kita dikabarin biasanya itu kita langsung ngalong itu ke rumah almarhum. Hitungan yang melawat rame-rame itu albasis cek ya, albasis semua. Kita ngalong, kita lewatin sekolah DKI, kita ke Pluit, pokoknya ngalong lah gitu. Cuma kan emang nggak ketemu musuh, itu karena kita digiring polisi gitu. Emang nggak ketemu. Nah itu beberapa harinya itu ketemu, ya gue kaget juga, mungkin gue cari kagak ada, dia datang sendiri. Siapa itu Bang datang sendiri? Dia sih kemudian dulu kan gue pakai sweater baju DKI itu yang gue dapet. Gue pakai sweater DKI nih, tanya gue di depan, gue jalan sama dia, anak-anak masih pada rame di belakang semua. Itu sebenarnya kalau gue bilang gembel-gembel atau alumni gue nggak tahu deh. Tapi dia ngaku kondisi dia mabok. Dia bilang gue yang ngebantai Tata. Lu anak DKI ya? Karena dia mungkin ngelihat gue baju sweater DKI. Iya. Gue bilang ya gue iyain. Oh Abang iyain tuh? Gue iyain, gue anak DKI, iya. Gue iyain. Gue nggak tahu yang nyampe satu orang, ternyata dia bertiga. Yang temen lagi nunggu di Harmoni. Akhirnya jalan nih bareng nih. Diajak. Dia menanya, nih kita mau kemana? Gitu. Gue jawab gini aja, gue bilang kita bantai Jawa Setka. Maksudnya gue iring supaya dia ngikut. Iya. Dia ngikut. Ternyata dia bawa kopel, bawa apa nih? Bagus bandanya. Bandanya bagus deh. Ini diambil sama dia nih kopelnya nih. Oh Abang ada juga? Ada tuh. Kopelnya diambil nih. Nah akhirnya kan dia ngegandeng gue terus nih. Gue takutnya juga dia ngebagi atau apa kan. Takut anak-anak ngebagi, gue ketarik juga kan. Jadi gue jalanin bareng aja sama dia. Dalam hati kan ntar lu gue balesin almarhum Tata dengan dia nih, karena dia yang ngebilang dia ngebagi. Oh dia mengakui Tapi kan kita nggak tahu siapa yang ngebagi, kan kita nggak tahu. Kita nggak tahu dia ngakuin itu. Kita ajak tuh ke Setka. Udah nyampe Setka, dia teriak-teriak, mana Jawa Setka, ini DKI nih. Ada kakak kelas si Kosim atau siapa tuh yang ngebantai pakai bohlam panjang, karena BR dia udah diambil ini, dia juga bawa BR, diambil dengan alasan nanti kalau ada polisi lu pakaian bebas masuknya susah. Kalau gue pelajar, kalau masuk sel masih bisa berapa bulan keluar, kalau dia kan pasti mendem. Iya. Akhirnya dikasih, dia percaya. Nggak tahu kalau anak ini, dia nggak tahu kalau Abang anak Jawa ya. Di Setka udah akhirnya disekolahin lah semua. Satu sih lolos, yang dua itu tepar. Itu mau bukan sekolahin lagi cek ya, dia habis nggak bisa bangun sampai diseret sama, gue nggak nyebutin nama deh, sama kakak kelas lah. Tuh diseret ke rel kereta biar mati sama kereta. Udah dicocok-cocokin kakinya ya, tarik kakinya diseret. Udah pingsan makanya, udah dibagin. Kalau kayak daging mah bolak-balik man. Makanya ngeliat aja gue ngilu juga sebenarnya ngilu. Pas dia ngebagi tuh gue minggir juga, dibagi langsung kan. Terus dipapak pakai ini yang tuh kuat tuh, pakai batu kayak apa namanya ini? Konblok. Iya. Itu hancur mukanya. Konblok tuh maksudnya yang hancur. Seorang hebat banget. Dia ajar pakai itu, dia begini doang. Tapi dia lolos. Satu lari ke dalam sekawan. Sisa 2 orang nih. Yang 2 orang itu udah ngempar di yang satu di luar, yang satu lagi lari dalam masih kena di got lah posisinya dia. Situ tuh. Katanya juga setelah pasca kejadian almarhum Tata, temen Abang pernah disamperin tuh Bang. Itu gimana ceritanya tuh Bang? Nah pas jadi ada di toilet nih, toilet sekolah nih man. Di pojok atas. Lantai 2. Kan kita kan toiletnya tuh dari kelas langsung lurus doang, sebelah kiri tuh. Iya betul. Namanya nggak tahu deh, lupa siapa ya kayak. Dia nggak tahu kalau kelasannya kayaknya deh kalau nggak salah ya. Iya, Tata itu udah almarhum. Dia nggak tahu tapi. Dia nggak tahu. Nah dia bilang kan anak-anak lagi ngeramin Tata ini almarhum nih, kan lagi ngeramin, dia nggak tahu.
dia bilang dia ngerasa kencing bareng Tata, Almarhum bang. almarhum. Nah dia bicara tapi almarhum katanya diem aja kayak orang sakit katanya. Dia kencing bareng lah ya kan, katanya dia cuma kesepian mau minta temen gitu, minta temen, Ngerinya minta teman tumbal lagi. takutnya dia minta tumbal atau apa. Padahal dia nggak tahu tuh bang ya, emang benar-benar Dia nggak posisi nggak tahu karena mungkin dia itu kan orang nggak jarang ikut basis gitu. Nah anak-anak sempat kaget juga kan, dia orang mabuk sih jadi apa omongannya ngaco kan. Iya. Gitu sampai dia sendiri merinding gitu. Pokoknya anak udahlah cari inilah, lewat depan terus pas kejadian itu. Nah, lalu apa reaksi abang nih reaksi abang berdua nih ketika kehilangan seorang teman tuh bang? Secara psikologis, apakah abang mengendur atau justru makin parah tuh? Makin pastinya sih makin brutal kalau ketemu yang lewatin kawan kita aja lah ya. Pokoknya cacatin, kalau enggak pokoknya parahin. Tapi kalau buat ngelewatin sih, kalau gue pribadi gue kagak mau. Tapi kalau buat nyacatin sih oke ya. Cuman kalau yang lain niatnya pengen matiin, jadi gue makin menjadi kalau gue pribadi. Karena alasannya karena kena kehilangan teman gitu bang. Sementara dari bang Richard, Jadi jatuhnya kayak gini man, kita namanya kehilangan kawan ya kan. iya. Gitu. Walaupun kita kelas 1 kita nongkrong gitu. Kalau misalnya bukan dibilang makin kendor, enggak, kita makin kenceng. Kenapa? Tahunan kita cara. Ya karena itu tahunan kita. Kedua jadi makin jatuhnya ke dendam sebenarnya. Jadi kayak dendam apa ya, maksud kok temen gue sampai dilewatin begini, Iya. masa gue nggak bisa lewatin lu juga gitu. Kita sama-sama makan nasi pikiran gitu. Kalau dibilang kendor ya kita kendor juga nggak kendor, malah makin mungkin jadi kita, makanya kita selalu lewat depan aja kayak selalu lewat depan. Kenapa? Biar lu ketemu Tapi gitu. pada ngumpet kebanyakan. Gitu. Kejadian pas lawan Tata itu emang sepi jadinya. Ya, dan juga ini gue buat adik-adik yang masih sekolah, ini cuma cerita lalu ya, kalau bisa jangan sampai terulang lah, jangan ikuti. Ini kita cuma sekedar sharing cerita, ya tetaplah kalian biar sekolah yang rajin, yang bener-bener lah sekolah gitu bang ya. Tuh. Jangan sampai terulang lagi gitu. Oke bang, lanjut bang. Tata, nah saya mau tanya dari abang berdua nih, di mata abang Tata itu orang seperti apa tuh pak? Tata kita namanya kelas 1 sama Tata itu maksudnya belum kenal semua karakter dia. Tapi kalau di sekolahan dia emang orangnya ya kalau nongkrong sama kawan santai, enak, kalem, juga nggak banyak ngomong. Lagi juga kan dia juga jatuhnya bukan di kelasan kita. Karena kan dia di mesin nih. Dia mesin, beda jurusan. Tapi orangnya mah asik Tapi kita santai kalau gitu ya. namanya asik, Berbaur ya. Berbaur bang ya. Almarhum termasuk orang yang supel lah dalam bergaul gitu bang ya. Betul. Nah itu kelas 1 aja abang sudah dapat shock terapi seperti itu tuh bang. Abang kehilangan seorang teman dari sekolah tuh bang. Ada kejadian apa lagi bang setelah kejadian dari itu bang? Mungkin ada cerita saat seru, menegangkan, atau mungkin saat pernah mengalami apa ya, jebol atau kalah bang saat kelas 1, pernah bang? Pernah, kalau jebol mah pernah lah kita. Namanya ribut itu kan ada menang ada kalah. Nggak mungkin kita selalu menang, ya kan? Sama-sama tadi bilang kita sama-sama makan nasi. Kalau emang kita lagi hari apanya, ya kayak gitu, kayak kejadian sama Tata gitu. Terus juga ada kejadian itu salah satu kelasan kita tuh, itu posisi kita nggak ada cek ya. Posisi kita nggak ada. Sama anak budut. Ada anak budut, jadi di sekolah ini, man. Sampai gue tahu yang habis pada ngebasis itu ngabarin salah satu temen gue tuh di sekolahin sama anak budut sampai masuk sumber waras. Sampai habis dah, kalau dibilang habis pas kita Itu lagi bolos berdua atau enggak tuh?
Enggak lah, kita nggak sendiri boleh, kita jalan duluan nggak cok. Kita jalan itu duluan. kan itu abang nggak ada di saat lokasi bang, ya cuma Iya. dengar kabar dong nih bang. Kalau gue nggak masuk jalan, gue lagi nongkrong di daerah rumah gue sama bang kelas juga, bapaknya nyamperin, katanya si aku kena. Pokoknya posisi itu gue berdua nggak ada. Nah saat abang ada nih berdua nih, pernah ngalami tuh jebol atau kalah gitu bang? Kalau gue pribadi kelas 1 lagi berdua nggak pernah, gue ngalamin nggak pernah jebol ya. Kalau buat kelas 1, kecuali yang diceritain yang tadi, yang di pesing gue kurang lebih 8 orang, itu doang. Tahu kalau si jalan Ya karena kan lokasinya abang kan beda nih, jauh nih. Beda. Abang di Waras, bang cek di Pesing. itu kelas 1 ya. Pernah bang itu? Kalau untuk jebol ya gue sih karena kan gue sering berpergi di depan Rocky kan, ya kan. Kalau untuk jebol mah cuma ngelewatin budut nih. Jadi jatuhnya kita apa ya kalau misalnya, yang penting kita ngelewatin dulu nih buat sekolah. Gitu, daripada kita dipantekin dia ngedrop itu kita nggak sekolah. Mau ngomong kita lawan man. Jadi intinya kita udah lewat, kita mau dibilang kalah atau ini, udah kita mending sekolah dulu. Yang penting bisa sekolah lah saat itu. Jatuhnya sekolah, udah tujuannya sekolah. Gitu. Dan juga kan di zamannya abang itu kan poncol tuh masih ada bang. Praktek juga di sekolahan bang ya. Iya. Itu hubungan dengan STM Poncol gimana? Harmonis kah? Atau gimana tuh bang? Apa pernah terjadi clash dengan STM Poncol bang? Nih yang gue tahu itu Poncol kadang-kadang, maaf ya, kadang-kadang suka jadi bunglon. Nah bunglonnya Kalau lagi bentuknya budut atau apa, kadang-kadang dia ikut Jawa. Kalau ada DKI atau ini sebagian kadang ikut DKI. Karena kan banyak kan itu Poncol ya kenal semua, gue kenal semua Poncol itu nggak pernah nongkrong bareng gitu. Dia tuh adanya orang Setiakawa. Setiakawa. Iya. Itu. Makanya kadang-kadang kalau SK ribut budut kadang-kadang ikut ngebantu itu budut gabung sama Poncol. Kadang-kadang. Cuma kalau Kang 204 suka ngikut DKI juga, makanya kadang-kadang Arah-arah Kalideres sana lah gitu. iya, karena bunglon jadinya kan bunglon. Artinya posisinya dilematis dong bang. Ya bisa begitu jadinya. Dilema jadinya. Iya, ini dia sebenarnya mau ngikut mana gitu. Nah, sebenarnya mau ikut mana? Makanya dulu sampai di paprak di kantin ya, mungkin ada itu ya. iya, yang pas itu ya PKL praktek. Praktek. Sama bang kelas. Artinya gini bang ya, di kelas 1 abang lebih intens dengan STM Budi Tomo tuh bang. Ada kejadian apa dengan STM Budi Tomo? Pernah ada kejadian? Sebenarnya sih kejadian yang unik-unik banyak. Cuman yang paling unik lagi ada nih, gue ribut nih bentrok Di pas di gang Subur GS, pokoknya setiap gang situ dah. Nah pas gue ribut kalah nih dia, mundur, sempet lama juga sih pas mundur. Gue penasaran sama anak budut itu, soalnya kan gue kesel dipantekin terus setiap sekolah tuh, seminggu sekali kalau nggak 2 kali pasti dipantekin budut. Tapi ya alhamdulillah semenjak dipantekin pas gue ada, anak-anak ada kumplit, gak pernah kalah sih, emang gak pernah kalah. Nah, gue ngepet nih, gue kejar-kejar, pengen banget ngedapetin. Pas udah ngepet di gang, udah deket lah jaraknya bangsa 2 meter lah kurang lebih. Kira gue mau ngebacok gue kaget. Pas dia begini tasnya dilempar ke gua, kopak semua man. anjing. Kopak semua. Bener dalamnya itu dia kan bener-bener berarti bener niat ribut. Iya. Gue bagi-bagi aja, lu kebagian gak jalan? Mungkin anak budutnya masih inget kali itu, salam damai bang. Ini cerita lalu bang ini kita. Ngepet di dalam gangnya nggak tahu gang Subur atau GS gue nggak tahu deh. Iya. Pokoknya ada 3 gang apa 2 gang. Ya, Itu anak-anak sama posisinya rame juga bang. rame. Cuman kan di kampungan, kalau kita kan numpang lewat. Ya, cuman bantai terus, mau katanya dia ada premannya, mau ada kampung, gembel nggak ngaruh. Kalau kita mah ribut sebenarnya nggak perlu banyak, nggak perlu ada alumni, mau lu ada alumni, mau lu ada preman, mau pokoknya jagoan manapun kalau udah mau ribut sama anak jadi terus man. Kalau anak-anak mah pasti jadi terus. Jadi tuh gua mentang-mentang ada alumni nih kalah. Kalau gue sih bodo amat, mau lu banyak alumni, bodo amat, bentur terus. Kalau gue pribadi kita sih bukannya sombong gimana ya, kita kan mau sekolah. Niatnya emang nggak mau ribut, bener karena keadaan man. Keadaan dituntut harus seperti itu bang. Kalau kita ngebantai, dibacok. Lewat mana aja, lewat belakang banyak musuh, lewat depan lebih banyak musuh. Mau nggak mau ya seperti itu. Harus seperti itu tuh bang. kita nggak bantai kita nggak sekolah.
Ya kan, mau nggak kita lewatin. Kelas 1 abang udah banyak banget kejadian yang bisa dikatakan apa ya. Seru, menegangkan, asik, dan ya pokoknya penuh warna lah. Ketika abang sudah di beranjak dari kelas 1 bang, pernah abang menyambangi salah satu rumah rival tuh bang ya. Itu kejadiannya kayak gimana tuh bang? Kalau gue pribadi mah kalau rival yang parah-parah nggak pernah ketemu, nggak pernah ke rumahnya, nggak pengen. Cuman gue kenal dari Ijal nih, alumni ngajak Ijal ke rumah alumni rival musuh bubuyutan. Ya kemungkinan Ijal yang lebih jelas nih. Oke bang Ijal, jangan dijawab dulu. Obrolan makin seru nih. Jadi buat kawan-kawan pantengin terus Kam Japa Story masih dengan gue Oman Serok dan abang-abang gue berdua nih. Jangan kemana-mana coy.